Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba ad-da'wah li ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan, Allah ciptakan di dunia ini daripada kalangan umat-umat terdahulu. Akan tapi banyak di antara kita yang terlena dengan titel sebaik-baiknya umat. Padahal sebaik-baiknya umat yang Allah maksud adalah mereka yang menjalankan daripada tugas atau ciri-ciri daripada umat-umat tersebut. Sebagaimana Allah katakan selanjutnya dalam ayat tersebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka, umat yang terbaik itu adalah umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka pertanyaannya bagi diri kita adalah, kita yang sering mengaku bahwasanya diri kita adalah sebaik-baiknya umat, sudahkah kita mengajak kepada kebaikan? Sudahkah diri kita mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran? Tidak perlu kita memandang daripada jarak dakwah yang terlalu besar. Kita lihat keluarga kita lihat istri kita lihat anak-anak kita, orang tua kita. Bagaimana mereka? Sudahkah mereka menjalankan daripada perintah Allah? Terkadang ada di antara orang tua yang dia sibuk untuk menjalankan salat, ternyata anaknya di rumah tidak salat. Banyak di antara kita sebagai seorang suami yang sibuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata istrinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah letak tugas kita untuk berdakwah. Kenapa kok kita harus berdakwah? Kenapa kita harus mengajak kepada kebaikan? Maka sering kita sampaikan bahwasanya ikhwani, dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz. Dakwah bukan hanya tugas seorang kiai, habaib, bukan. Dakwah itu tugas semuanya. Siapapun di antara kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka dia wajib untuk berdakwah. Jika Anda menyadari bahwasanya diri Anda umatnya Nabi Muhammad, maka Anda harus berdakwah. Dan berdakwah tidak harus dengan ceramah. Berdakwah tidak harus dengan kita menasihati dengan lisan kita. Bahkan dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berdakwah dengan gerak-gerik diri kita itu lebih baik daripada kita berdakwah dengan lisan kita. Anda menjadi contoh yang baik untuk istri Anda, itu Anda juga disebut berdakwah. Anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak Anda, maka Anda disebut orang yang berdakwah. Nah, kenapa kok kita harus berdakwah? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, riwayat Sayyidah Aisyah, yang disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, bahwasanya adzaballahu ahla qaryatin. Allah menyiksa satu desa, fiha samaniyata asyar alfan, di desa tersebut berpenduduk kurang lebih 18.000 jiwa. Semua yang ada di desa itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'anahum, padahal amaluhum amalul anbiya, amal ibadah penduduk desa tersebut itu seperti amalnya para nabi. Kalau sholat seperti Nabi kita Muhammad, sholat malam hingga kakinya bengkak. Ibadahnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa. Yang bagi umatnya sunnah, bagi Nabi wajib. Bahkan di antara mereka ada yang ibadah sampai seperti itu. Tapi semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal ibadahnya luar biasa. Kenapa? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka disiksa kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan karena mereka di masa hidupnya tidak pernah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Maka mari kita sadar, ikhwani rahimakumullah, sebaik apapun ibadah kita, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, tapi jika kita tinggalkan tugas satu ini, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Justru Allah akan mengadab kita, Allah akan menyiksa kita. Maka mari kita mulai untuk berjuang di jalan Allah, berjuang melanjutkan lisan Nabi kita Muhammad. Tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan hati Nabi kita Muhammad
melebihi daripada melanjutkan dakwah beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menjadi pejuang-pejuang ikhlas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berjuang di jalan Allah, berjuang melanjutkan lisan Nabi kita Muhammad, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.